Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Pagi ini akan aku bacain morning talk, dan untuk yang baru pertama kali di channel aku, di sini ada morning talk di setiap pagi. Morning talk itu kita ambil inspirasinya dari kartu yang aku ambil, dan nanti aku sharing kira-kira wisdom apa yang bisa aku baca dari kartu tersebut, ya semoga menjadi inspirasi hari kita semua gitu. Dan setiap minggu, seminggu sekali ada pembacaan pesan semesta buat kamu, dan itu sifatnya general berupa feel card reading. Oke, di sini aku udah sediain 2 deck. Aku mau istirahatin si Divine Guidance dulu, jadi aku pakai decknya Atlantis dan Wealth of Ring. Masing-masing dari deck ini aku akan ambil satu dan kita lihat pesannya apa sih buat kita. Sudah keluar satu dari sini dan satu lagi. Teman-teman, aku mau kasih masukan ya, mungkin bukan masukan, apa ya namanya, sekedar pendapat aja. Di saat seperti ini kan makin banyak ya informasi yang berkenaan dengan spiritualisme, kemudian tentang sesuatu yang sifatnya new age ya. Sebenarnya kayak gitu tuh udah lama, cuman di Indonesia meledaknya tuh sekarang gitu menurut aku. Karena aku sendiri terus terang tahu hal-hal seperti itu tuh udah dari tahun 2007. Makanya aku kenal Oracle ini pun juga dari sekitar tahun 2007-2008. Nah, sekarang aku lihat kan merebak banget, dan kebetulan di masa sekarang ini banyak sekali mungkin yang juga mengalami awakening, dan itu nggak pandang bulu ya, karena memang mungkin buminya memang sudah membutuhkan atau memang sudah pada waktunya. Nah, yang mau aku tekankan di sini, selalu selalu cari informasi yang membawa kedamaian dalam hati. Kedamaian dalam hati itu seperti apa? Jadi seandainya gini, kamu galau gitu ya, kemudian kamu tahu apa istilah tentang empat, kamu tahu ada istilah tentang light worker, dark worker, indigo, crystal, apa rainbow gitu kan. Kemudian nanti ada lagi tentang berbagai macam metode healing, berbagai macam uh, ilmu semesta gitu. Dan itu banyak sekali sekarang dan bisa diakses sangat mudah di mana-mana. Nah, cari yang paling damai itu, maksud aku ketika kamu menjalaninya, mencobanya gitu ya. Hal tersebut tidak nge-boosting ego. Hal tersebut malah memutus ego tuh artinya gini. Aku kasih contoh. Misalnya kamu sedang galau dengan yang namanya misi hidup, contoh ya, karena kalau aku kasih contoh tentang soulmate, twin flame itu udah biasa, itu memang sumber kegalauan hakiki ya. Misalnya kamu sedang galau tentang misi hidup, lalu kamu lihat-lihat informasi di YouTube atau di mungkin ada di buku lah, di internet atau di mana, dan dengar dari teman ya, dikasih tahu caranya ini itu, lalu kamu cukup sensitif, mungkin kamu adalah salah satu yang mungkin sedang awaken sekarang, dan wajar kalau kita sedang terbuka cakranya atau sedang awaken, itu kita banyak dapat mimpi dan banyak dapat simbol. Nah, yang aku inginkan adalah fenomena-fenomena berupa simbol yang kamu dapat lewat mimpi atau lewat kejadian sehari-hari, itu sangat mudah bisa dicocok-cocokin ya. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya cocok logi, nah itu mudah sekali kita kebawa ke sana. Dan akhirnya apa? Pencarian itu tidak akan menemukan jawaban, malah kita makin dibawa muter-muter. Itu yang namanya aku bilang hanya memboosting ego. Boosting ego artinya kan ego ini selalu pengen tahu. Ego ini selalu
meminta jawaban, abis ini apa gitu. Tapi tidak pernah membawa kedamaian. Carilah sesuatu yang misalnya mencari misi hidup lalu membawa kamu ke dalam. Jadi tidak pencariannya tidak keluar, tapi ke dalam dengan cara yang sehat, dengan cara yang tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Misalnya kamu disuruh meditasi ke dalam gitu kan, mengingat-ingat kembali tentang hal-hal apa yang kamu suka. Nah, itu bisa leading kamu sebenarnya mencari pola, sebenarnya misi hidup kamu apa. Jadi bukannya malah mendengar informasi dari luar, kemudian ada yang bilang kamu, oh mungkin kamu adalah light worker, oh mungkin kamu adalah healer, atau kamu adalah ini. Segala sesuatu yang sifatnya dari luar itu jangan ditelan mentah-mentah, karena itu hanya akan bikin si ego seneng karena merasa penting gitu kan, karena merasa oh akhirnya punya identitas baru, tidak sekedar Dame nih, sekarang Dame punya identitas baru jadi reader gitu. Itu kayak mainan baru ya gitu. Jadi jangan mencari hal ke sana, itu hanya menyenangkan di awalnya, tapi tidak mendekatkan kamu kepada jiwa kamu yang sejati, tidak mendekatkan kamu kepada Tuhan juga gitu. Sebenarnya banyak banget yang mau aku bahas karena aku ngeliat merebak banget nih kan hal-hal yang kayak gini tuh di dunia maya gitu. Dan aku melihat kayak misalnya ada satu reader, atau ada satu YouTuber gitu ya yang membahas tentang apa gitu. Dan misalnya aku lihat ada ratusan subscribernya yang sangat setuju gitu dengan apa yang dia katakan, dan itu agak prihatin ya, soalnya apa yang dia katakan itu menurut aku tidak mendekatkan orang-orang ini ke jiwa sejatinya masing-masing, malah dia kayak memperkenalkan istilah baru, dia memperkenalkan informasi-informasi yang menurut aku enggak, bukan esensi, itu cuman bumbu. Jadi misalnya seharusnya kita semua udah tahu ya, kita memang esensi kita adalah ilahi itu sendiri, dan kita ingin menemukan keilahian itu di dalam diri. Jadi bukannya kita dituntun ke sana dengan cara yang sangat fokus ya, tidak berlabel ini berlabel itu, tapi fokus dengan jalanmu sendiri-sendiri. Nah, tahu-tahu orang lain masuk datang, tahu nggak, ada yang namanya ini loh, label ini, mungkin kamu label ini kali, mungkin kamu ini gitu. Jadi wah, hal-hal kayak gitu tuh bukannya bikin damai, malah lama-lama bikin makin riuh hidup, percaya deh. Nah, itu silahkan dicek sendiri ke dalam diri, apakah kita sedang ngerasain keriuhan itu. Nah, kalau teman-teman lagi ngerasain keriuhan karena mulai terlalu banyak informasi tentang dunia esoterik gitu ya, saran aku anggap itu semua hiburan, jangan dimasukkan ke hati. Kalau mau cari nilai-nilai leluhur yang sangat sangat hakiki lah, cari ke dalam yang nilainya sangat dekat dengan jiwa kita gitu. Jadi jangan mengeneralisir ketika kamu bisa misalnya melihat sesuatu kemudian kamu bilang ya, diri kamu adalah indigo, atau kamu bisa merasakan emosi orang kemudian kamu bilang kamu adalah empath. Menurut aku itu nggak efektif untuk mendekatkan diri kepada diri sejati ya, karena semua orang punya kemampuan itu sekarang. Jadi there's nothing special about it. Ya, dan jangan merasa spesial, karena kalau kita sudah merasa spesial, kita akan terjebak di sana. Dan perasaan spesial itu sangat mematikan intuisi, sangat mematikan nilai-nilai luhur yang lain gitu. Karena sebenarnya kita semua sama. Gitu. Nah, di sini aku udah dapet kartu change. Jelas ya, kita sekarang dalam masa perubahan. Setiap hari, kalau misalnya teman-teman sensitif, setiap hari energinya berubah terus, dan itu benar-benar kita kayak nggak punya daya ya, kita hanya bisa ikutan hidup dalam perubahan ini, kita nggak bisa melawannya, karena kita udah bukan bicara tentang orang lain, kita bukan bicara tentang tetangga, orang tua, teman, tapi kita bicara tentang semesta. Ketika semesta sudah menentukan A ya A, B ya B gitu, kita cuma bisa ngikut. Nah, di sini dia bilang jangan takut.
Jangan takut, artinya yang bikin manusia takut itu kan karena kita terlalu jauh ya ngelihatnya ke depan gitu. Ini berulang kali kartu ini keluar dan aku akan ngejelasinnya juga sama aja. Jangan kelewat jauh berpikir ke depan karena itu bukan saat yang tepat. Um, Bahkan malah sesungguhnya hidup itu kan harus dijalaninya satu hari demi satu hari. Makanya kalau di agama Buddha gitu ya, atau di kepercayaan-kepercayaan yang menurut aku lebih murni, tidak terlalu banyak dogma, kita tuh diajarkan untuk stay present, live here and live now. Jadi hidup itu ya sekarang, bukan besok atau bukan kemarin, gitu. Jadi coba dijalanin itu dan lihat bagaimana otak bereaksi, bagaimana mood bereaksi ketika kita tidak memikirkan hari esok dan tidak memikirkan kemarin. Jalani sekarang, nikmati yang ada sekarang, belajar fokusnya di situ. Nanti kalau misalnya cewek-cewek gitu ya, kita lagi masak atau nyuci atau kegiatan yang memang jangka waktunya agak lama dan memungkinkan kita bengong, kan biasanya pikiran kemana-mana tuh. Nah, pas lagi sadar, balikin lagi ke kegiatan itu. Misalnya, oh tuh saya lagi nyuci nih, nikmatin mencucinya gitu. Sehingga pikiran itu nggak berkeliaran kemana-mana. Dan lagi yang cowok-cowok juga kayak gitu. Misalnya lagi ngutak-ngatik apa segala macem, usahakan pikirannya ada di situ, fokus di situ. Dan yang paling tricky adalah bermain gadget. Sudah pasti ketika kita buka sosmed, pikiran kita tidak ada di here and now. Makanya penting untuk kita nggak terlalu sering nonton, nggak terlalu sering ngeliat handphone, atau nggak terlalu sering berkomunikasi dengan gadget gitu, karena tidak present. Makanya aku sendiri lebih pilih untuk kalau komunikasi itu langsung lewat telepon, karena aku bisa merasakan kehadiran energinya lebih lebih kuat daripada hanya dengan tulisan gitu ya. Jadi intinya mari kita jalani perubahan ini satu hari demi satu hari, pelan-pelan, dan selalu jaga pikiran dengan baik ya. Nah, kayak di sini ada kartu contemplation, uh, merenung. Contemplation itu merenung. Tapi kamu lihat, gambar orang merenungnya dia tidak sengsara loh. Dia tidak sengsara. Dia malah ketika dia merenung ya, dia menikmati kehadiran energi-energi baik di sekelilingnya. Ada angel tuh, ada malaikat, ada pelangi. Pelangi ini lambang harapan. Air ini di belakangnya ada air terjun, lalu airnya warna biru. Ini air selalu melambangkan healing, emosi ya, emosi yang jernih, emosi yang tenang. Kemudian ada unicorn. Unicorn itu lambang kesucian, kemurnian ya. Jadi everything di sini jernih. Semua di sini jernih dan dia bajunya warnanya ungu. Ungu itu lambang wisdom, kebijaksanaan. Ya. Jadi gunakan masa-masa seperti ini yang dimana kita sering di rumah. Nggak mungkin kita nggak punya waktu untuk bermeditasi atau simply menikmati, just be gitu, menikmati rasanya hidup tenang gitu. Jujur kalau misalnya mau dirasa-rasain, sebenarnya kita rasanya lebih tenang kan daripada hari-hari yang kita anggap normal. Ya nggak? Apa aku aja? Karena aku juga konfirmasi ke teman-temanku yang lain, mereka meskipun harus kerja dari rumah, penghasilan jadi nggak menentu, tapi secara jiwa, secara emosi mereka lebih bahagia, lebih tenang, lebih peaceful. Nah, jadi ya pesan lainnya ya menurut aku adalah sebenarnya kita tuh juga mau dikasih tahu bahwa perubahan ini sesungguhnya menyembuhkan. Everything di sini ya, di kartu sebelahnya ini tentang healing. Jadi jangan lagi digelisahkan gitu. Jangan gelisah dengan keadaan sekarang. Sekarang sesungguhnya nggak cuma bumi yang sedang dipulihkan, tapi justru kita juga sedang dipulihkan. Dan banyak light beings, makhluk-makhluk astral yang juga ikut membantu memulihkan ini dengan cara yang lembut. Kan kita bisa lihat ya, bagaimana alam bereaksi sangat baik ketika kita semua di rumah. Jangankan alam saja gitu ya, kayak makhluk-makhluk, hewan-hewan yang tidak pernah kelihatan muncul ke bumi aja, mereka berani. Sekarang ada lumba-lumba sudah masuk ke kanal Venesia misalnya, atau kemarin juga aku
dapat kabar dari teman aku yang tinggal di apartemen lantai 7 yang biasanya tidak pernah ada burung-burung gereja mulai datang gitu. Jadi nature itu, alam tuh happy banget. Dan kalau alam happy, makhluk-makhluk cahaya yang lain pun juga akan dengan berbahagia juga ikut turun dan membantu gitu kan, agar kita tuh nggak riwah sama pikiran-pikiran kita juga, dan mengirimkan energi cinta kasih supaya kita nggak takut di saat sekarang. Ini menakutkan buat orang-orang yang beroperasi atau menjalankan hidup selama ini hanya dari logika. Tentu ini sangat menakutkan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang selama ini terlalu pakai logika, tidak pakai hati, jelas ini mengkhawatirkan. Karena yang kamu lihat selama ini hanyalah hitam dan putih. Kamu tidak pernah melihat banyak warna di balik hidup ini. Kamu tidak tahu bahwa keindahan itu adanya tidak di logika, tapi di rasa. Dan buat teman-teman yang bisa ngerasain rasa selama ini dan selalu melakukan hal atau memutuskan sesuatu berdasarkan nurani, pasti kalian merasakan sangat peaceful saat ini. Pasti kalian juga merasakan meskipun secara kemanusiaan tampaknya kita menderita, tapi aku yakin kalian tahu ini adalah baik, ini yang terbaik, dan terbaiknya adalah benar-benar yang baik gitu. Hanya ada hasil terbaik nanti yang keluar dari kejadian ini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Thank you untuk menyimak. Ingat pesan aku tadi, hati-hati dalam mencari informasi atau mempercayai sesuatu. It's okay kalau bingung, kita semua pernah bingung. Lebih baik kamu bingung dan tidak memegang satu apa ya namanya, uh, satu judgment. Mendingan kamu bingung tapi kamu stay open. Kalau kamu bingung terus kamu memegang satu judgment, dan kalau judgment itu salah, itu bahaya. Jadi stay open dan selalu masukin semua ke dalam diri lagi, difilter dengan hati dan tanya ke dalam diri, apakah hal ini membuatku merasa damai? Itu udah paling bener, udah paling gampang untuk menentukan apakah sesuatu itu baik atau tidak untuk kita. Rasakan di tubuh apakah terasa damai, apakah enak nafasnya. Nah, itu juga salah satu, karena tubuh tidak pernah berbohong. Sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.